Vijayanti and Friends. So Eka Vijayanti and Friends beside and Friends is yours. Baiklah, terima kasih kepada SMP dan Desika Putri. Acara selanjutnya yakni penyampaian hukum oleh Eka Vijayanti dan sekaligus ilustrasi reka adegan dari 12 IPA 3. Kepada Eka dan teman-teman dipersilahkan. Bahan deh, yang model jaring tinju dah. Lebih maun. Palurin nama jando. Allah. Gila orang keras lo. Orang keras. Cakap kuat tu ah. Tak manis ah. Pada pagi hari yang selanjutnya, Apa di sana gua? bersyukur kepada Allah untuk mengadakan Halo, Android baik. Lagi dari setengah ada nak. Beko mah. Disuruhin gempo kok. Minta bantuin pada penonton nih kan. Disuruhin gempo. Dapat jadi kau saya membawakan sebuah pidato yang berjudul tentang sebuah tujuan. Dalam Islam terdapat sebuah akidah. Salah satu akidah adalah tentang kejujuran. Kita ambil contoh bagikan buah. Di dalam buah terdapat biji, dan biji inilah yang disebut dengan inti, dan inti inilah yang disebut dengan akidah. Apabila kita melakukan sebuah kebohongan, sama artinya kita telah dikalahkan oleh syaitan. Karena apa? Allah telah menjadikan syaitan akan masuk dalam neraka. Tapi mereka masih dan para manusia, mereka berkata mereka beriman kepada Allah. Ada suatu kisah ada zaman Rasulullah SAW, yaitu datang seorang wanita kepada Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, saya mempunyai seorang sahabat. Sahabat saya sangat hebat ibadahnya, sangat kuat puasanya, tetapi apa kekurangannya? Ketika ia membuka mulutnya, banyak orang yang merasa tersaksi, dibohongi, dan tersinggung karenanya. Lalu Rasulullah SAW mengambil kesimpulan, yaitu tidak ada gunanya ibadah seseorang apabila akhlak dan akidahnya tidak benar. Kemudian kita ambil contoh ketika pelaksanaan ujian akhir nasional dapat dibeli. Kemudian kamera tutup, kamera tutup. sebenarnya ini membuat mental sampai ke generasi seterusnya. Kemudian sebagai contoh kita lihat ilustrasi yang akan kami tampilkan dari kelas IPA 3. Pak Bet. Ini selingkuhannya mah. Jual semarang lah. Bel tanda masuk pun Enggak lo. Oh, jadi papan gue mah. Ini geser sedikit. Ini lo menyasak dari Nggak kelihatan soalnya. tiba-tiba Bang Doli beli pengawas pun masuk kelas. Bang Bonang. Tak lupa para siswa Abang dia tenang dan biasanya jangan setiap buat pagi itu setelah berdoa, pengawas pun segera membagikan kertas jawaban dan soal ujian kepada guru. Satu A. 26. Iya.
Keren gaya ujian. Mandali yang ganteng. Dan Nah, yun aja. ujian pun dimulai. Kemanis Manoli no. Agak dulu deh. Setelah setengah jam kemudian, murid-murid pun beraksi. Banyak di antara mereka yang melakukan kecurangan saat pelaksanaan ujian. Si Mandoli. Ada yang membuat contekan yang sangat panjang. Ada yang membuat contekan yang disimpan di dalam sepatu. Disimpan di dalam rambut. Ada juga yang masih sempat bermain handphone pada saat pelaksanaan ujian berlangsung. Bebe. Ada juga murid yang jujur dalam pelaksanaan ujian. Mereka takut untuk melakukan kecurangan. Di samping murid-murid pada sibuk dengan aksinya, pengawas pun tidak kalah aksinya dengan murid. Pengawas tugasnya mengawasi para murid dalam tetapi malah asik dengan kesibukannya sendiri. Kadang para pengawas asik bermain handphone, menelpon pada saat pengawas ataupun asik mengobrol. Padahal tugaskan untuk pengawas, bukan untuk bergosip ataupun sekedar membagikan kertas soal pada murid. Dari setengah ilustrasi yang kita lihat tadi, dapat kita lihat kecurangan yang terjadi di antara para siswa dan siswi. Salah satunya adalah kecurangan yang dilakukan oleh siswa ini. Sempat-sempatnya dia membuat suatu ajian yang panjangnya kira-kira 2 meter. Jadi dapat kita simpulkan, pekerjaannya di rumah bukan menghafal ataupun membaca, tapi melainkan mengumpulkan rumus dari kelas 1 sampai kelas 3. Yang kedua kita lihat seseorang siswi yang sedang asik ujian tetapi dia memakai handphone. Sebenarnya bukan hanya siswi ini, mungkin di sekitar kita atau kita semua pernah melakukannya. Kemudian yang ketiga kita lihat ini adalah bentuk suatu kreativitas dari para siswa yang jarang kita temui. Karena apa? Siswa dan siswi yang bisa menaruh kunci di rambut adalah orang-orang tertentu. Danji. Hanya orang-orang yang memiliki rambut tebal, rambut kusut, dan jarang keramas mungkin. Dan terakhir, ini juga bentuk suatu kreativitas. Di dalam sepatu ada kunci. Tetapi di antara siswa dan siswi yang memiliki kecurangan atau kebohongan, di antara mereka masih ada siswa dan siswi yang memiliki keyakinan penuh dalam menghadapi ujian nasional. Baiklah, kita lanjutkan ilustrasi yang akan kita tampilkan. Tidak lain lah. Perlu tampil aja. Bel pun berbunyi. Itu tandanya ujian telah selesai. Segera pengawas mengambil kertas jawaban para siswa. Dan murid-murid pun segera meninggalkan ruangan ujian. Bocahnya nanti Malam pongkol. aku. Namanya juga Charlotte. Beberapa hari kemudian, tibalah saat yang ditunggu-tunggu pun datang, di mana hari ini pengumuman hasil kelulusan ujian siswa. Ayo pengawasnya HP. Ijak mana main itu? Itu kangkek aja tadi. Ibu guru pun memberikan amplop kepada masing-masing siswa. Aku dah. Dengan rasa cemas dan penasaran,
Siswa pun berangkat secara perlahan. Dan kabar gembira pun datang. Ternyata semua siswa lulus 100%. Wah. Kakak tuh lele. Ay, kulo ni. Aduh. Perannya sangat menjanjikan. Mana kan gila. 10 tahun men. Tahun 10 kemudian. Alah lulus di Kang Ucik ya. Cangkara. Setelah 10 tahun kemudian, Kampung Tertia. ada di antara mereka yang sudah sukses menjadi pengusaha. Perusahaannya, ada yang bekerja sebagai tukang sayur, Gerobak daging ya Allah. Oto cik wah. ada yang berprofesi sebagai dosen. Ia telah menamatkan S3-nya di luar negeri. Amin. Kakak tuh. Iya. Ada yang bekerja sebagai tukang ojek. Dan ada juga yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Keseharian mereka sangat berbeda. Dari mulai kehidupan yang biasa sampai Hei, kalapima. Cek loh. mungkin mengerjakan ujian dengan kecurangan dan meraih nilai yang tinggi akan sukses di masa depan. Tetapi hal itu tidak seperti yang mereka kira, melainkan hanya orang-orang jujurlah yang sukses di masa depan. Tapi kalau jujur kadang menyakitkan loh tuh. Ini ojek loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai kebohongan. Apabila seseorang berbohong kepada Rasulullah dan Rasulullah mengetahuinya, maka Rasulullah tidak akan melupakan orang tersebut sampai orang tersebut bertaubat. Jadi dapat kita simpulkan, kenapa kebohongan itu sangat serius dan kejujuran itu sangat penting, karena kebohongan itu membawa karena kebohongan itu adalah pintu yang akan membuka kita ke dalam kesengsaraan, sedangkan kejujuran adalah pintu yang akan membawa kita ke dalam kebahagiaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap kebohongan dan kecurangan memang pada awalnya membawa ke dalam kebahagiaan, tetapi pada akhirnya nanti sebuah kebohongan itu akan membawa ke dalam kesengsaraan, dan sebaliknya kejujuran adalah pintu yang akan membawa kita ke dalam kebaikan. Mungkin pada awalnya kita jujur, awalnya sakit, tetapi pada akhirnya kejujuran akan membawa kita ke dalam kebahagiaan dan ketentraman. Baiklah, inilah ilustrasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, perbuatan, mohon dimaafkan dan jangan ditiru adegan ini. Lah. Ini yang dua yang